Mitra bisnis, pemerintah akhirnya memutuskan memberikan 2 hari cuti bersama di Hari Raya Idul Adha pada minggu depan. Keputusan 3 menteri itu menyebutkan hari Rabu 28 Juni cuti bersama, Kamis 29 Juni libur Idul Adha, dan Jumat 30 Juni juga cuti bersama. Dengan begitu, minggu depan hari kerja hanya 2 hari. Oke, apa komentar Anda mengenai penambahan liburan cuti bersama ini? Silakan Anda komentar di 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Alhamdulillah, menikmati liburan panjang. Ya, yang menikmati kan mereka. Pegawai-pegawai yang digaji oleh rakyat yang menikmati liburan itu. Mereka bersenang-senang, gajinya tidak dipotong, ya kan. Senang mereka dari atas sampai bawah, senang. Tapi kalau rakyat jelata yang harian-harian begini sama saja. Cuti bersama atau tidak, tetap saja mereka dibayar harian. Ya, selamat menikmati lah yang digaji oleh rakyat, mereka bersenang-senang lah. Keputusan mereka sendiri. Rakyat jelata sih nggak ada pengaruhnya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Tuh, yang enak kan pejabat kan, ya nggak usah pusing, nggak pusing barang naik atau turun. Nah, tinggal rakyat deh yang banting tulang, banting setir, ya nggak, cuti. Nah itulah, jadi Indonesia gitu, yang enak pejabat dapat semua fasilitas, ya nggak, dia nggak pusing. Tinggal rakyatnya yang sama mati. Sekian, terima kasih. Saya sebagai karyawan yang digaji bulanan nanti senang-senang aja libur. Tapi kan itu cuti bersama, tetap aja cuti kita dipotong. Tapi kalau saya sebagai pengusaha juga mikir, rugi saya kalau libur terus. Kemudian kalau saya sebagai karyawan yang harian, buruh harian, itu juga sedih. Waktunya kerja, ya kerja kan nggak dapat duit. Nah yang heran itu kenapa hari Rabu libur? Kan lebarannya hari Kamis. Libur kan lebarannya orang Muhammadiyah. Ya mestinya nggak usah libur lah, harusnya Kamis saja. Gitu, jadi ya mungkin negara udah makmur barangkali. Terima kasih. Ya menurut saya sih kita sekarang bukannya masalah mau libur ya. Kita mau dapat orderan gitu loh. Banyak perusahaan yang tutup sekarang gitu loh. Kita bukannya mau mikirin libur, maunya kerja gitu. Kalau misalnya PNS mungkin mereka nggak ngaruh ya, tetap dapat gaji, mau kerja mau enggak, mau libur gitu kan. Jadi jangan ditetapin gitu, berlaku untuk semua atau gimana gitu. Oke, makasih. Kalau pendapat saya terlalu banyak libur, bikin males, anak-anak menjadi tawuran, bikin males. Untungin apa tuh yang piknik tur itu ya cuman berapa sih? Yang dirugikan banyak. Warung saya seberang sampai kalau nggak ada libur pada tutup. Ya gitu aja. Kalau saya sih setuju aja. Nggak apa-apa, makin libur saya makin senang. Karena ngurangi biaya. Karena marketnya lokal. Tapi ada nggak ya yang tahu kalau misalnya yang ekspor lalu shipping time-nya sudah ditentukan jauh-jauh sebelumnya dan delivery time-nya sudah komit jauh-jauh sebelumnya dengan hitungan 1 hari libur, kan aslinya 1 hari itu tanggal 29 saja. Nah terus menjadi 4 hari, apakah itu kalau didenda? Pasti kan itu didenda, nggak mungkin kalau ke luar negeri kita nggak didenda. Nah itu apakah dibayar oleh pemerintah, diganti oleh pemerintah? Kalau di Australia diganti loh. Terus satu lagi, kalau yang lokal senang, seperti saya senang. Kenapa? Karena gini ya, dari sejak pandemi, sejujurnya itu belum kembali 100%. Contoh, ada yang biasanya buka jam dulu sebelum pandemi, bukanya jam 8, tutupnya jam 8. Tapi sejak pandemi bukanya jam 9, tutupnya jam 4. Ada yang bukanya jam 9, tutupnya jam 6. Sampai sekarang itu belum kembali. Jadi masih tetap 9 sampai 4. 9 sampai 6 padahal yang dulunya 8 sampai 8. Ditambah lagi celakanya Sabtu Minggu libur, padahal dulunya itu nggak pernah libur. Jadi kira-kira itu sudah 30% dikurangi.
jam kerjanya dan termasuk yang lain-lainnya. Kira-kira kalau seperti ini, apakah kita mau terus-terusan atau yang dibangkitkan hanya pariwisatanya saja, yang lainnya enggak? Kalau yang lainnya enggak, oke, fine. Tapi pariwisata itu kan butuh duit, lalu yang menggunakan duit siapa? Lu yang nggak punya bagaimana? Kan kita juga harus mikirin itu yang pas-pasan. Hari ini kerja, hari ini makan, hari ini kerja. Kan susah. Makasih. Saya sih berpendapat kayaknya no big deal ya, karena kan cuti bersama ini wajibnya itu hanya untuk sektor pemerintahan, negara, PNS, BUMN, BUMD. Kalau swasta itu nggak wajib. Ya, sebenarnya kalau kita sebagai usaha gitu ya, kita mau makin karyawan kita di yang libur cuti bersamanya ya, itu nggak masalah, buka-buka aja operasional, dan kita nggak wajib bayar lembur merah yang wajib tanggal merah itu ya yang pas tanggal 19 ya kalau nggak salah, hanya itu pas nggak wajib ya, sudah diperhitungkan gitu. Jadi nggak perlu khawatir nanti ada produksi yang menurun, nanti ada cost berlebih karena lembur tanggal merah yang pengalinya 2 segala macam, itu nggak terdampak karena bagi sektor swasta nggak wajib. Kalau pemerintah ya sudah, itu kan APBN punya gitu. Dan setahu saya kalau cuti bersama juga sektor-sektor krusial kayak logistik, transportasi, kesehatan apa juga masih buka, jadi harusnya tidak mempengaruhi kehidupan secara gitu. Thank you. Saya pikir Menteri Tenaga Kerja, Menteri Ida harus mulai bergerak ya untuk memastikan bahwa umat Islam yang melaksanakan ibadah Idul Adha pada hari Rabu hak-haknya juga dipenuhi, karena cuti bersama kadang sangat berlaku di institusi pemerintah tapi seperti diabaikan oleh oknum perusahaan yang merasa bahwa tidak perlu mengikuti keputusan pemerintah. Nah, Menteri Ida harus cepat dalam hal ini, karena di kawasan-kawasan industri itu jangan sampai kehusukan ibadah di hari Rabu itu terganggu. Nah, kemudian di sini juga perlu untuk dilihat bahwa tambahan libur yang diberikan pemerintah ini sesuatu yang sangat bagus karena menghargai keberagaman dari umat Islam yang beribadah. Sehingga jika ada oknum pengusaha ya, 1-2 orang yang keberatan, saya pikir organisasi Islam bisa melakukan somasi kepada mereka. Organisasi buruh juga bisa melakukan somasi. Kenapa mereka tidak menghargai perayaan Islam ini? Padahal kalau kita lihat di Amerika sekalipun, Hanukkah, Yom Kippur Day, Columbus Day, dan banyak hari-hari libur yang meliburkan perbankan, sekolah maupun institusi pemerintahan itu ya seperti itu. Nah, ini yang harus dilihat bahwa mental modern slavery yang dilakukan oleh oknum tertentu pengusaha ini harus dirawat secara hukum. Dan juga kalau kita lihat, kalaupun masyarakat libur 1-2 hari untuk merayakan ibadah agamanya dipermasalahkan, padahal si oknum pengusaha itu juga libur bulan ini 10 hari, 12 hari ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, bawa keluarganya. Jadi dia pengen buruh-buruh ini menjadi budak, sementara dia santai-santai aja. Dan dengan pendekatan, saya kan punya modal. Jadi kalau saya punya modal, saya punya harkat lebih tinggi dan kamu tuh lebih rendah, tidak punya hak bahkan untuk libur merayakan agama hari raya agamamu, kamu tidak punya hak karena saya dari kamu. Gitu. Terima kasih. Kegiatan liburan keagamaan di Indonesia ya tentu ya semua pemeluk agama apapun itu ya dihormati. Cuman tahun ini kelihatannya itu liburan bersama, cuti bersama itu dari pemerintah yang menetapkan di hari kejepit, Hardingas itu sepertinya sudah mulai kebanyakan ya. Jadi apalagi minggu depan itu sampai beberapa hari gitu loh, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau bagi sebagian pengusaha kecil sama yang industri-industri yang padat karya itu kurang begitu mendukung gitu. Jadi maksud saya itu
akhirnya kan hari Rabu sama Jumat itu harus cuti bersama. Sementara kalau produksi yang orang sudah investasi sampai ratusan miliar itu padat karya lagi, sehingga sangat membutuhkan kehadiran tenaga kerja. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Tanggal merah tentu itu pasti libur, semuanya libur. Tapi cuti bersama, kadang sebagian pekerjaan tertentu yang sifatnya itu tidak bisa ditunda, kan harus dikerjakan. Saingan semakin berat, perusahaan-perusahaan itu cost-nya, biayanya itu semakin besar. Apakah bisa dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan industri atau pabrik-pabrik? Cuma mau nambahin, jangan sampai sia-sia, karena yang diatur di sini bukan libur, melainkan itu tidak wajib untuk diikuti. Cuti itu semacam pengaturan tambahan lah ya, untuk memberikan waktu istirahat bagi pekerja. Jadi perlu diingat lagi bahwa ini yang ditambahin tuh cuti, bukan libur. Jadi ya itu. Saya jelaskan basicnya terlebih dahulu nih. Oke, seharusnya yang buat kalender di Indonesia jangan langsung kasih tanggalan merah khusus Idul Adha. Jadi kasih warna biru atau hijau menunjukkan tentatif gitu loh. Karena libur Idul Adha itu tergantung Arab Saudi loh. Haji itu adalah wukuf di Arafah. So, jika hari ini wukuf di Arafah, sudah pasti besok Idul Adha. Gitu inti dasarnya. Nah, mengenai libur cuti bersama, hanya karena berbeda di hari raya Idul Adha dengan Muhammadiyah, saya sangat tidak setuju. Karena bangsa kita baru saja melewati masa-masa kelam, yaitu pandemi COVID, yang otomatis harus bergerak dan bekerja dengan penuh semangat. Nah, kalau saya mungkin tak merasakan libur karena saya di swasta. Dan nyinyirnya seperti ini loh, sekalian aja minggu depan libur dari Senin. Oke, thank you. Ini kan soal libur ini kan sebetulnya pemerintah sebetulnya lagi ingin menggenjot pariwisata domestik sebetulnya. Jadi lagi mau menggenjot itu ya otomatis ya begitu ada kejadian-kejadian kayak gini, kebetulan juga ada krisis ya tambah-tambah lah bersama. Tapi saya rasa ini efektif cuma lebih banyak karena ASN lah ya. Kalau puasa sih nggak ikut. Jadi memang pilihan kalau mau yang ambil cuti ya mungkin dipersilakan, kalau yang enggak ya enggak, kita swasta tidak ikut. Cuma kalau dari di saat seperti ini yang saya tahu pabrik-pabrik terutama yang mengandalkan pasar ekspor itu memang banyak melibatkan karyawannya karena pemerintah sudah drop dan juga capacity kebanyakan. Sehingga memang tapi kalau kita ngomong saat ini ya itu sebetulnya banyak perusahaan yang memang sedang melibatkan karyawannya. Jadi kira-kira begitulah kalau kita berkonteks sekarang. Hari Rabu memang kalau Muhammadiyah sudah hadir hari Rabu, mungkin Rabu masih oke loh untuk cuti bersama. Tapi kalau Jumat, kalau swasta kan memang nggak perlu wajib ikut di Jumat ya. Itu aja sih. Saya ada 3 tanggapan. Kalau saya sebagai karyawan yang dikasih bulanan, saya senang libur panjang ini karena saya bisa liburan kemana-mana kan pas kesian ini. Nah, tapi kalau saya sebagai karyawan yang gajinya harian atau buruh harian, saya menangis sedih karena pada hari ini saya nggak dapat pemasukan. Nah, kalau saya sebagai pengusaha, saya juga sangat kecewa karena deadline tadi yang Ibu katakan tuh, kita nggak bakal bisa memenuhi target pekerjaan kita. Nah, pertanyaan saya, kenapa hari Rabu kok libur? Kalau hari Jumat kan udah biasa tuh hari fitnah. Tapi hari Rabu itu apa dasarnya kok sampai libur? Ada yang merayakan hari biasa kan cukup mereka yang cuti, tidak semuanya. Kalau saya sih eposnya Pak Jokowi kan kerja dan kan begitu. Tapi menterinya kok bisa begitu memutuskannya? Ya libur. Nah, aduh, menurut saya sih saya sendiri walaupun saya pekerja, saya itu nggak setuju. Kemarin itu untuk ini kan produktivitas nasional kan, ya berarti kurang kan hari kerja kita gitu. Ya seharusnya itu udah ya hari Idul Adha itu sudah diputuskan memang libur, itu aja yang libur. Kenapa nambah ini nambah itu libur gitu ya?
Kita ganti aja, Pak Jokowi kan ngomong kerja, kita ganti cuti. Ini gue lagi bingung nih, ini pemerintah mau cuti ya udahlah terserah lah PNS ya. Cuma pemerintah punya bank itu diwajibkan nggak? Kalau bisa kita swasta sih banyak nggak cuti bersama, tetap kerja. Cuma terganggunya di sektor keuangan. Salah satunya bursa saham juga biasanya kalau bank tutup dia juga ikut. Perasaan minggu depan baru mau profit taking nih. Jadi ini kan lagi naik-naiknya nih. Kayak nyambung ya sampai minggu depan ya, tiba-tiba cuti. Gimana ini? Jadi saya pikir gini, udahlah pemerintah ya karena banyak faktor lah, termasuk hari Rabunya kan Muhammadiyah juga minta ya supaya dipenuhi lah. Lantas juga ada yang bilang supaya libur membuat quality time dengan anak-anak yang libur sekolah, ya udahlah terserah lah. Tetapi saya sarankan supaya pemerintah boleh memberikan diskresi untuk bank pemerintah. Jadi bank jangan tutup. Jadi bank swasta juga nggak tutup. Dengan demikian, pengusaha yang tetap beraktivitas masih bisa. Bangsa kita ini belum menjadi negara yang maju. Etos kerja kita itu secara total itu belum luar biasa hebat. Dikasih libur terus menerus. Kapan mau maju bangsa ini? Biasakan orang itu harus kerja keras. Mau hasil lebih, tapi mau libur banyak. Mimpi itu. Kita harus lebih sadar. Jangan terlalu memanjakan orang-orang malas. Kasihan yang rajin. Kejar-kejar produktivitas, tapi ditarik-tarik dengan libur terus. Menteri-menteri kan duitnya banyak, jadi buat jalan-jalan. Tapi kalau yang nggak punya duit, nggak bisa jalan-jalan, udah gitu nggak bisa dapat duit harian lagi. Nah, enakan menteri aja duitnya banyak, kalau nggak di jalan-jalan nggak bisa habis tuh. Gitu doang. Terkait masalah cuti bersama, ya mungkin dari sisi sektor pariwisata akan menguntungkan, tapi dari sisi sektor lain mungkin akan merugikan gitu loh. Contohnya, ya mungkin kalau PNS kan ikut keputusan bersama ya, otomatis mereka kan liburan gitu loh. Ya, dimana sebenarnya notabene pelayanan sektor pemerintahan juga 2 hari itu akan bisa dibilang banyak orang, mungkin bisa dibilang nggak ada nggak maksimal lah gitu loh untuk di sektor pemerintahan. Nah, apalagi kalau di perbankan gitu kan, itu juga kita mau bayar-bayaran segala macam juga akan terhambat gitu loh di 2 hari ke depan gitu loh. Terus kami yang di sektor swasta ini, ya ini juga di satu sisi ya kinerja yang di lapangan juga menjadi terhambat gitu loh. Karena apa? Yang katanya harus bisa maksimal, tapi karena ada keputusan menteri ini kan mau ngomong kan kita harus mengikuti loh. Kalau nggak mengikuti, kita harus kejar data target segala macam. Kalau nggak ngikut ya bisa dibahasnya kan disula, ditutup lah, apalah segala macem lah gitu loh. Ini yang sebenarnya cobalah pemerintah juga jangan mengambil satu sisi hanya memenangkan sektor yang bisa dibilang pariwisata harus dikeberge ya, tapi juga harus pikirkan juga sektor swasta yang yang punya kepentingan. Mereka kata kami yang di proyek nih contoh gitu kan gitu loh, yang di proyek itu kan nggak bisa meninggalkan proyek, itu harus selalu kondisi tidak bisa nih kita akan liburan, boro-boro proyek kan tidak ada kata libur bu gitu loh, tetap jalan ya, Sabtu Minggu pun tetap jalan gitu kan, libur nasional pun tetap jalan, nggak sesuai target kita bisa dituntut gitu kan. Nah itu yang menurut saya pemerintah harusnya jeli gitu loh, mengamati jadi mengambil keputusan di satu sisi hanya untuk yang dimenangkan pihak yang ini aja gitu loh. Terima kasih buat saya. Iya, libur kelahiran Pancasila bulan Juni tambah panjang. Libur Idul Adha juga makin lebar. Yang pro, yang leha-leha di rumah makin senang. Yang kon para karyawan atau penjual di toko mau kerja diliburin makin gusar. Iya, sekarang makin gila ya, libur makin panjang aja. Sekalian libur tanggal 17 Agustus juga diperpanjang juga, sama makanya liburan Idul Fitri. Ya gitu aja sih. Tadi kan bilang tuh banyak banget tuh liburannya kan, katanya biar karyawannya pada libur. Ya emangnya dia gajinya berapa gitu loh, setahun ada berapa banyak libur, dia bisa pergi terus gitu. Jadi seakan-akan liburan pasti mereka jalan-jalan, itu pariwisata pasti. Enggak juga, itu cuma orang yang ada duit aja atau bos-bosnya yang pergi. Kalau karyawan mana ada, dia 5 libur panjang atau setahun gitu dia mau pergi terus, belum tentu juga gitu. Oke, makasih. Iya, kalau saya sebagai
pengusaha, aduh terus terang udah terlalu banyak libur cuti bersama ini gitu. Itu sangat mengganggu kinerja di kantor saya. Jadi kalau bisa sebenarnya keberatan lah, cuman ya sudah, ini keputusan dari pemerintah. Tapi kalau bisa nanti lagi udah cukup lah, cuti bersamanya udah kebanyakan. Sebenarnya kita juga bisa dibilang salah satu negara yang paling banyak libur di dunia. Jadi udah terlalu banyak. Makasih. Saya bingung nih, lu menterinya yang pemalas atau gimana ya? Biasa sebelnya giliran gaji aja tuh pegawai negeri sialan semua itu nyebelin. Betul susah kalau kayak begitu. Ya itu aja deh, gue mikir semua lah. Oke, thank you. Sebagai masyarakat saya sangat mengapresiasi ya keputusan SKP 3 Menteri ini, karena memang di Indonesia mazhab besar dari umat Muslim itu ada yang merayakan sholat Idul Adha-nya di hari Rabu, ada pula yang melakukan sholat Idul Adha-nya di hari Kamis. Jadi ini sudah memfasilitasi masyarakat ya, dalam hal ini umat Muslim untuk benar-benar khusyuk dalam beribadah. Kemudian kalau kita lihat dari dampak ekonomi dan sosialnya juga sangat baik, karena Idul Adha itu sendiri berbagi ya, sehingga pelaksanaan kurban pada hari Rabu itu akan lancar, terutama buat saudara-saudara yang pada hari Rabu itu harus berkurban dan membagikan kepada lingkungannya. Begitu juga akan lancar buat yang hari Kamis. Dan tentu Jumat dan Sabtu ada waktu buat masyarakat untuk berlibur atau untuk beristirahat di rumah, dan ini juga sangat membantu untuk industri atau industri pariwisata. Industri pariwisata itu kan tidak mesti orang berlibur dari Jabodetabek mesti ke Bali atau mesti ke Bandung, gitu nggak mesti juga, walaupun kadang-kadang ini akan memicu orang untuk mengunjungi sanak saudaranya ya di sekitar di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tetapi paling tidak dengan adanya waktu begini orang akan pergi nonton bioskop, ada yang hanya membeli ketoprak dan dibawa ke rumah istirahat, maka penjualan ketoprak, penjualan lontong dan sebagainya juga akan hidup. Jadi saya pikir mengacu pada seperti Amerika ketika mereka melakukan Thanksgiving Day atau hari-hari libur lainnya yang ada di Amerika Serikat itu juga lama, summer vacation itu juga lama gitu. Tetapi kalau yang melakukan summer vacation, Thanksgiving Days itu Jerman, Inggris, Amerika, itu kita bangga gitu, atau tidak dikritik. Tapi kalau Indonesia yang libur 3 hari atau 1 minggu, itu biasanya oknum-oknum pengusaha yang bermodal cekak ya, tidak mau usahanya terganggu, itu suaranya kemana-mana. Padahal kalau dia sekolah ke Australia, ke Amerika, zaman dia sekolah di sana juga dia tahu kalau summer vacation dan Thanksgiving Day itu juga liburnya panjang. Cuman mungkin dianggapnya buruh di Indonesia itu bodoh dan negara kelas bawah lah gitu. Jadi harus diperlakukan, diperas betul. Jadi memang SKP 3 Menteri ini sangat-sangat diapresiasi. Saya sangat mengapresiasi. Terima kasih. Ya, cuman komen saya itu tiga menteri ciri khas menteri pegawai negeri ya, otaknya nggak jalan, bukan orang tipe orang kerja ya. Kalau bisa nganggur, kalau bisa ya tetap dibayar tapi nggak kerja gitu, itu otak nggak jalan. Itu kasih contoh yang nggak baik ke staff-staffnya juga ya, itu kan nggak benar itu ya. Terima kasih. Saya sih ngelihat yang nggak hanya istirahat mengenal Tuhan gitu ya, bekerja keras pun bisa mengenal Tuhan gitu ya, harusnya gitu sih. Ya, jadi kurangnya kita tuh nggak produktif gitu. Karena dalam bekerja dia merasa beda dengan ibadah gitu. Bekerja keras juga ibadah. Terima kasih. Berduit sih itu menyenangkan, dia bisa jalan-jalan. Tapi bagi orang yang kerja tuh susah, banyak juga sales-sales pada makan siangnya diiritin karena nggak makan. Jadi uangnya untuk anak-anak itu beli pulsa buat di sekolahan itu. Jadi buat sayur beli belanjaan buat di rumah, kalau bisa ya jangan sampai cuti lama-lama begitu sih ya. Libur atau cuti bersama ini pemerintah perhatikan juga swasta ya. Swasta itu kadang ada beberapa yang memang mengikuti aturan pemerintah dan tidak mengikuti aturan pemerintah. Nah itu seperti apa? Karena ada beberapa juga yang merasa mungkin yang bekerja di swasta ini tidak berlaku buat cuti bersama gitu, karena mungkin tidak produktif dan lain-lain. Tapi apakah mereka ada tambahan
insentif karena mereka masuk di hari cuti bersama tersebut yang dicanangkan pemerintah. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, sekarang fungsional sama pegawai negeri yang memangnya dia dapat cuti bersama itu, saya sih kinerjanya ASN ya mesti dimaksimalkan lagi ya menurut saya, karena walaupun dia kerja seminggu 5 hari dan seminggu 2 hari 3 hari kayaknya effortnya sama aja gitu. Tolong dilihat ke bawah deh sampai ke hilirnya gitu. Itu aja sih masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih. Saya Mary Agustin bersama Anda.